Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Instrumen Tes yang akan mempresentasikan tentang prinsip dalam pengukuran psikolog yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alifiana Syarifah, Raihana Najla, Farhan Setiawan, dan Rugesti Sanya. Selanjutnya kita masuk ke materi pengukuran dalam psikologi. Apa itu pengukuran dalam psikologi? Menurut Azwar tahun 2016 mendefinisikan ilmu pengukuran sebagai cabang dari ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar teoretik dalam pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang dapat berfungsi secara optimal, valid, dan reliabel. Azwar juga mendefinisikan psikometri sebagai ilmu tata cara mengevaluasi atribut atau karakteristik tes psikologis yang memusatkan perhatiannya pada jenis data skor yang diperoleh oleh tes, abilitas, data hasil tes, dan masalah validitas data yang dihasilkan oleh tes. Selanjutnya kita masuk ke norma, arti skor, dan statistik pengujian. Apa itu norma pengukuran? Jadi, norma-norma pengukuran dalam psikologi adalah penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tes tertentu di dalam sebuah tes. Norma didasarkan pada distribusi skor yang diperoleh dari beberapa sampel individu yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam norma dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada norma perkembangan dan norma kelompok. Yang pertama itu norma perkembangan. Norma perkembangan yaitu norma pengukuran dalam psikologi yang digunakan untuk menginterpretasikan skor-skor yang didapatkan pada tes perkembangan. Norma perkembangan terbagi menjadi mental age, basal age, nilai rata-rata pada kelompok usia tertentu, skala ordinal, criterion reference testing, dan epictency tables. Beberapa jenis tes memiliki kelompok norma untuk kelompok usia tertentu, dan kebanyakan tes IQ termasuk ke dalam jenis ini. Adapun beberapa jenis norma kelompok yang sering digunakan, yaitu grade norm. Norma-norma pengukuran dalam psikolog yang berdasarkan tingkat atau grade dibentuk dari perhitungan median atau modus dari skor yang dihasilkan sejumlah subjek pada setiap tingkat sampel representatif. Selanjutnya, equivalent. Item persoalan tes pada skala ini dikelompokkan berdasarkan tingkat usia subjek tes. Yang ketiga, persentil. Skor persentil menunjukkan adanya posisi individu yang relatif dalam sampel dan dapat dianggap sebagai peringkat dalam suatu kelompok subjek yang anggotanya berjumlah 100 orang. Yang terakhir itu ada standar skor norm. Ini adalah norma yang paling banyak digunakan dan merupakan jenis norma yang paling memuaskan. Pembentukannya berdasarkan proses yang diawali dengan pengukuran pada atribut psikologis tertentu dari sekelompok subjek sebagai yang dapat mewakili satu populasi. Selanjutnya yaitu korelasi dan regresi. Apa itu korelasi? Jadi, korelasi ini merupakan teknik analisis yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksudnya, ketika satu variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain, apakah juga naik atau turun atau tidak menentu. Sedangkan regresi merupakan teknik analisis mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Selanjutnya ada reliabilitas dan validitas. Menurut Supratiknya tahun 2014, reliabilitas ini mengacu pada konsistensi hasil pengukuran jika prosedur pengetasannya dilakukan secara berulang kali terhadap suatu populasi individu atau kelompok.
Artinya, bahwa reliabilitas ini berusaha memastikan bahwa sebuah alat ukur menghasilkan sebuah nilai yang bebas dari kesalahan pengukuran. Kenyataannya, kelompok atau individu yang sama selalu menunjukkan hasil pengukuran yang berbeda setiap kali dikenai tes yang sama pada waktu yang berbeda. Hal itu karena skor yang dicapai oleh subjek selalu mengandung sejumlah kecil kesalahan pengukuran atau measurement error, yaitu selisih antara skor yang dicapai oleh subjek dari suatu alat tes dengan skor murni. Kesalahan pengukuran ini bersifat acak atau random dan tidak terprediksi, sehingga tidak mungkin dihilangkan dari skor yang dicapai oleh subjek. Di sini, reliabilitas berusaha mencari besaran agregat kesalahan pengukuran tersebut dengan beberapa cara, yaitu dalam bentuk varians atau deviasi standar kesalahan pengukuran, koefisien reliabilitas, dan fungsi informasi tes berbasis item respon teori atau IRT. Selanjutnya yaitu varians atau standar deviasi kesalahan pengukuran. Besaran agregat kesalahan pengukuran bisa dirumuskan dalam bentuk varians atau standar deviasi. Kesalahan pengukuran yang didapatkan dari serangkaian analisis statistik. Keseluruhan varians kesalahan pengukuran sesungguhnya adalah rata-rata dari nilai-nilai yang diperoleh oleh alat tes. Selanjutnya ada koefisien reliabilitas. Cara lain merumuskan agregat kesalahan pengukuran melalui bentuk koefisien reliabilitas. Secara tradisional ada 3 jenis koefisien ini. Makin besar nilai dari 3 jenis koefisien tersebut, maka makin tinggi reliabilitas hasil pengukurannya. Yang pertama, koefisien bentuk alternatif. Koefisien yang diperoleh dari pemberian bentuk-bentuk paralel tes pada waktu yang berbeda. Yang kedua, koefisien tes retest. Koefisien ini diperoleh dari pemberian tes yang sama pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, koefisien konsistensi internal. Koefisien ini diperoleh dari hubungan antar item dari pemberian tes pada satu waktu. Yang terakhir ada fungsi informasi tes. Fungsi informasi tes secara efisien menunjukkan seberapa baik tes mampu membedakan subjek pada berbagai atribut psikologis yang diukur item respon teori. Digunakan sebagai model untuk menunjukkan proporsi jawaban benar terhadap suatu item yang meningkatkan pada berbagai taraf yang secara progresif makin meningkat dari atribut psikologis yang diukur. Fungsi ini dapat dipandang sebagai pernyataan matematis tentang ketepatan pengukuran pada masing-masing taraf atribut psikologis yang diukur. Selanjutnya itu validitas. Menurut Supratiknya, tahun 2014, validitas mengacu pada taraf sejauh mana evidensi atau bukti-bukti empiris maupun teoritis mendukung secara penafsiran skor tes sesuai tujuan penggunaan tes. Artinya, bahwa validasi berusaha memeriksa dan mengevaluasi kualitas penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes, bukan tes itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari 5 jenis evidensi yang perlu dikumpulkan dalam rangka pemeriksa dan mengevaluasi validitas alat ukur. Evidensi terkait isi tes. Kesesuaian antara isi tes dengan teori yang diukur. Evidensi ini dapat diperoleh melalui analisis logis atau empiris terhadap seberapa cocok isi tes dari interpretasi tes mewakili teori yang dimaksud. Dalam konsep lama, evidensi ini terkait dengan validasi isi atau content validity. Yang kedua, evidensi terkait respon. Penilaian terhadap kesesuaian antara teori yang diukur dengan kinerja atau respon yang diberikan oleh subjek. Evidensi ini dapat diperoleh dengan cara mengobservasi atau mewawancarai subjek pengentasan. Dalam konsep lama, evidensi ini terkait dengan validasi konstruk atau konstruk validity. Yang ketiga, evidensi terkait struktur internal tes. Penilaian terhadap kesesuaian hubungan antara item dan hubungan antara komponen tes sesuai dengan teori yang diukur. Evidensi ini
Umumnya diperoleh dengan analisis faktor konfirmator dan differential item function. Dalam konsep lama, jenis evidensi ini juga dikaitkan dengan validitas konstruk atau konstruk validity. Selanjutnya, evidensi terkait hubungan dengan variabel lain. Analisis terhadap hubungan antara hasil tes dengan tes-tes atau bahkan teori-teori lain di luar hasil tes yang didapatkan. Evidensi ini diperoleh dengan menganalisis hubungan antara skor tes dan variabel psikologis. Di luar tes itu sendiri, variabel yang dimaksud itu berupa tes lain yang mengukur teori yang sama, ataupun teori lain yang berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan teori yang diukur. Yang terakhir ada evidensi terkait konsekuensi pengetasan. Melihat konsekuensi atau dampak atau akibat baik dari penerapan tes kepada subjek. Hal-hal tersebut seringkali dapat direncanakan maupun tidak direncanakan. Contohnya, psikotes, sebuah perusahaan yang direncanakan berdampak pada penempatan karyawan sesuai kemampuannya dan menyeleksi calon karyawan yang tidak sesuai kriteria. Selanjutnya, analisis butir soal. Analisis butir soal atau item analisis merupakan suatu kegiatan dalam menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal suatu tes. Informasi yang diperoleh dari kegiatan analisis butir soal ini dapat digunakan untuk memperbaiki butir soal yang sudah dibuat. Analisis butir soal dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif berkaitan dengan isi dan bentuk soal, atau validasi isi dan validasi konstruk. Sedangkan analisis secara kuantitatif berhubungan dengan ciri-ciri statistiknya. Di antaranya pengukuran validasi, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran butir soal. Tujuan analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal agar memperoleh soal dengan kualitas baik. Soal yang bermutu adalah soal yang dapat memberikan informasi setepat-tepatnya tentang penguasaan materi peserta didik. Ada beberapa tujuan analisis butir soal, antara lain: 1. Meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif atau tidak valid. Yang kedua, mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar memperoleh soal yang bermutu. Yang ketiga, mengetahui informasi diagnostik pada peserta didik tentang pemahaman materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu membuat dan menguji item-item tes. Membuat item-item tes, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan item, antara lain. Pertama, apakah item yang ditulis bervariasi atau homogen? Yang kedua, berapa rentang kesulitan yang ingin dicakup? Yang ketiga, berapa banyak item awal yang ingin dibuat? Yang keempat, proses kognitif apa yang ingin dicapai? Yang kelima, jenis item seperti apa yang ingin dibuat? Menguji item-item tes. Yang pertama, tingkat kesulitan item. Tingkat kesulitan item hanya untuk item dalam tes kognitif. Rentang indeks, tingkat kesulitan item adalah 0,0 sampai 1,0. Semakin kecil indeks, semakin sulit item tersebut. Yang kedua, reliabilitas item adalah mencari sejauh mana item-item dalam sebuah tes memiliki konsistensi internal yang tinggi. Yang ketiga, validitas item adalah mengorelasikan skor item tersebut dengan skor kriteria. Skor kriteria ini adalah tes lain yang berkaitan dengan tes yang diuji. Yang keempat, daya beda item. Nah, daya beda item adalah untuk mengetahui sejauh mana item itu bisa membedakan orang yang memperoleh skor tinggi dan skor rendah pada skor total tes. Selanjutnya yaitu administrasi tes. Menurut De Lianggi, definisi administrasi secara luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi administrasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengadministrasian tes adalah proses kegiatan pelaksanaan tes yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan naskah tes, sampai dengan pelaksanaan tes atau mengerjakan tes.
Perencanaan tes. Dalam perencanaan tes, terdapat ketentuan pokok dan prosedur pengembangan spesifikasi tes yang harus diperhatikan untuk mendapatkan tes yang efektif. 4 ketentuan pokok tersebut adalah yang pertama, evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap semua hasil pengajaran yang penting. Yang kedua, tes harus merefleksikan hal-hal yang menurut perkiraan mendapat penekanan tertentu dalam pelajaran. Yang ketiga, hakikat tes harus merefleksikan tujuan yang hendak dicapai oleh tes. Yang terakhir, hakikat tes harus merefleksikan kondisi. Minimal terdapat 3 hal yang harus ditetapkan, yaitu frekuensi tes, kuantitas tes, dan format tes. Pertama, harus diputuskan berapa kali tes akan dilakukan. Yang kedua, harus diputuskan berapa banyak item yang akan diperlukan, sesuai dengan waktu yang tersedia, banyaknya tujuan yang harus dicapai, dan banyaknya bahan pelajaran. Yang ketiga, harus diputuskan bentuk format tes yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan tes esai atau tes objektif? Apakah akan menggunakan bentuk item-item pilihan berganda atau menjodohkan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan tes tertulis. Yang pertama, agar dapat mengerjakan soal tes, para peserta tes diharapkan mendapat ketenangan. Seyogianya, ruang tempat berlangsungnya tes dipilihkan yang jauh dari keramaian, kebisingan, suara hiruk-pikuk, dan lalu lalangnya orang. Yang kedua, ruangan tes harus cukup longgar, tidak berdesak-desakan, tempat duduk diatur dengan jarak tertentu yang memungkinkan tercegahnya kerjasama yang tidak sehat di antara peserta tes. Yang ketiga, ruangan tes sebaiknya memiliki sistem pencahayaan dan pertukaran udara yang baik. Yang keempat, jika dalam ruangan tes tidak tersedia meja tulis atau kursi yang memiliki alat tempat tulis, maka sebelum tes dilaksanakan, hendaknya sudah disiapkan alat berupa alas tulis yang terbuat dari triplek, hardboard, atau bahan lainnya. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan tes lisan. Yang pertama, sebelum tes lisan dilaksanakan, seyogianya tester sudah melakukan inventarisasi sebagai jenis soal yang akan diajukan kepada peserta dalam tes lisan tersebut, sehingga tes lisan dapat diharapkan memiliki validitas yang tinggi, baik dari segi isi maupun konstruksinya. Kedua, setiap butir soal yang telah ditetapkan untuk diajukan dalam tes lisan itu juga harus disiapkan pedoman jawaban betulnya. Yang ketiga, jangan sesekali menentukan skor atau nilai hasil tes lisan setelah seluruh peserta menjalani tes lisan. Yang keempat, tes hasil belajar yang dilaksanakan secara lisan hendaknya jangan sampai menyimpang atau berubah arah dari evaluasi menjadi diskusi. Yang kelima, dalam rangka menegakkan prinsip objektivitas dan prinsip keadilan dalam tes yang dilaksanakan secara lisan itu, tester hendaknya jangan sekali-kali memberikan angin segar atau memancing-mancing dengan kata-kata, kalimat-kalimat, atau kode tertentu yang bersifat menolong atau kasihan. Yang keenam, tes lisan harus berlangsung secara wajar. Yang ketujuh, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes lisan hendaknya dibuat bervariasi. Yang kedelapan, sejauh mungkin dapat diusahakan agar tes lisan itu berlangsung secara individual atau satu demi satu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.